Oke, halo guys, Receh People. Gimana kabar kalian? Oke, jadi di video kali ini kita ada segmen baru coy. Segmennya itu adalah Kultum Perpisian. Kuliah 7 menit tentang PC ya. Jadi nanti kita videonya bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah ada di sosmed-sosmed kita kumpulin. Yang ngumpulin bukan kita berdua ya, tapi si editor kita. Jadi kita nggak tahu untuk komennya itu apa aja, ini spontan, kita jawab tanpa ada briefing terlebih dahulu. Oke, langsung aja bro, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa bedanya rata kanan dan rata kiri? Rata kanan sama rata kiri itu untuk sebutan grafik ya biasanya. Untuk grafik dalam gamenya itu biasanya. Grafik rata kanan itu high, yang rata kiri berarti low. Nah biasanya kan orang, bang ini mau rakit PC dong bang, biar gamenya bisa rata kanan. Jadi biasanya yang PC-PC under 3 jutaan itu biasanya untuk main game rata kiri ya. Jadi itu cuma istilah aja bro ya? Istilah aja itu. Kalau gampangnya itu paling kaya sama paling miskin nggak sih? Ya bisa jadi, bisa kayak gitu. Istilahnya tuh bisa buat ngegame rata kanan nih, berarti PC-nya udah high end atau PC-nya si Sultan. Tapi kalau kalian pengen main di rata kiri, itu minimal spek PC yang bisa dipakai itu baru rata kiri. Betul nggak bro? Benar. Kalau dompet lu rata kanan atau rata kiri bro? Nah, Oke, lanjut bro. Bang, bisa jasa rakit nggak bang? Gimana ya? Ini pertanyaan sebenarnya mau dijawab tapi gini bro, kita itu jasa rakit PC ya. Jadi kalau ditanya bisa rakit apa enggak, sama aja kayak dirimu tuh tanya ke bengkel, bang bisa servis nggak? Nah, tambal ban bang, bisa tambal ban nggak bang? Rakit PC bisa, servis PC, bersihin PC bisa, pokoknya tentang PC kita bisa. Yang nggak bisa itu kita kasih PC ke kalian. Nanti gua rakit PC di kamu bang. Yang untuk kayak gini lumayan sering ya. Ntar gua rakit bang di sini bang. Pas puasa, ini udah puasa guys ya. Kalian kemana saja? Kalian tidak kembali. Jadi pas sebelum puasa, nanti pas puasa kita rakit di abangnya. Nah, pas udah puasa nanti bang Lebaran. Kami tunggu janji terakhir kalian di Lebaran ya. Selesai Lebaran. Yo next. Terus bang, kalau gaming tebal-tebal sama belajar tipis-tipis apa? Sebenarnya kalau gaming tebal-tebal, nugas tipis-tipis ya. Sebenarnya kalau spek itu tergantung budget juga ya bro. Kalau sama game yang dimainkan. Jadi kalau misal gamenya cuma PB pengen rata kanan ya budget kayak 5, 6, 7 juta udah bisa rata kanan tuh buat PB ya bro. Udah. Udah 3 juta bisa main juga. Ya, 3 juta juga udah bisa main PB. Tapi kalau game-gamenya Wukong, Cyberpunk ya itu budgetnya di 2 digit ke atas, 10 juta ke atas baru bisa rata kanan. Minimal requirement si gamenya juga udah beda di VGA. iya, memaksa spek kita udah harus high end duluan. Balik lagi ke game yang dimainkan, terus budget kalian berapa? Nanti kita kasih spek yang sangat sesuai dengan budget kalian. Jangan terlalu diiniin, apa sih namanya tuh? Hah? Jangan terlalu diinin bang, biar nggak ini kali gitu ya. Bang, beli obeng yang sering dipakai itu di mana? Nanti kita masukin keranjang kuning aja. Masukin keranjang kuning ya. Itu gue beli obengnya di online shop sih. Ayo lanjut bro. Setelah lihat postingan ini, gua jadi nyesel nge-build ini. Oh mungkin karena ini fan-nya uwe coy. Mungkin karena dia fan-nya RGB terus ya. casing-nya gede banget. Ini casing. Mungkin lebih ke selera ya bro. Casing satu seribuan ini bang. Iya, cuma mungkin dia nggak suka sama desainnya atau nggak cocok. Kalau untuk tampilan PC itu kita bisa banget open discuss ya. Misal kalian mau pengen PC yang tampilannya kayak gimana, bisa kasih aja referensinya ke kita. Nanti kita bantu implementasikan part PC yang sesuai di Budget sesuai kalian. Budget juga. Jadi punya segini tapi pengen tampilan kayak gini, bisa dipaksain kayak gitu. Bisa gitu. custom istilahnya. Bisa custom lah istilahnya gitu. Sesuai dengan maunya. Mau sama budget yang penting. Penting budget sih. Karena kemarin ada yang bang 1 jutaan bisa full web. Nah itu nggak bisa ya. tolong nggak bisa. Itu juga bisa Jadi sih. biasanya kalau untuk request seperti itu ada tambahan beberapa dari spek aslinya. Ya. Bisa ber 1 jutaan full web. Pilok aja sebenarnya. Pilok sih bisa. Tapi nggak rekomend ya. Maksudnya kalau part yang di chat sendiri tuh gue nggak rekomendasiin karena ya nanti juga panas kan, bisa ngekletek ya. iya, resiko ditanggung yang request pokoknya. Nah ya itu benar. Kita cuma ngikutin aja apa kemauan kalian. Lanjut. Enak ya orang-orang rakit PC cuma buat game, jadi bisa lebih murah. Kalau gua sekalian buat kerja, jadi agak nguras dompet. Kayaknya yang bikin untuk game juga nguras dompet ya. Malah justru kalau kalian rakit PC sambil buat kerja itu bisa cuan bro. Iya, ada uang kembalinya ya. Nah kalau main game kan itu udah hilang uangnya gitu aja udah. Mungkin gini menurut dia bro, enak dalam kata itu dia rakit PC nggak mikir buat dipakai kerja lagi. Jadi kayak cuma udah rakit PC buat ngegame buat kesenangan doang. Ya. Sedangkan dia rakit PC buat
menunjang produktivitas dia, ada tanggungan editing mungkin atau apa gitu. Setupnya untuk kerja biasanya bisa main game bagus nggak sih? Iya, jadi kalau minimal ya, tergantung kerjanya apa bro. Yes. Kalau cuma Office masukin di Excel ya speknya. Iya. Kan itu nggak perlu gaming juga. Nanti bilangnya dia editor ya, ditanya kayak kemarin ya, Bang, PC buat editor Bang 1 jutaan, tapi editornya pakai ini doang, Microsoft misal, PowerPoint gitu. PowerPoint sama Kan Corel bisa, lah. bisa gitu. Bisa. Kalau itu 2-3 jutaan masih bisa, Nah. tapi kalau editingnya Adobe Family ya angkat tangan gua kalau 2 jutaan. Lanjut bro. Bang, cara tahu semua part racikan sendiri itu kompatibel di mana? Mau rakit PC pertama soalnya partnya mau beli all shop semua. Jadi gini bro, kalau kalian bener-bener awam, buta map tentang PC, kalian pengen nyari part yang kompatibel, misal beli prosesor takut mobonya nggak kompatibel, atau beli motherboard nggak kompatibel dengan casingnya. Ya ini aja bro, cari di spesifikasi produknya. Jadi misal kalau beli prosesor i3 generasi 10 gitu, itu soketnya dia supportnya di soket apa, nanti beri motherboardnya yang sesuai dengan soket prosesornya. Jadi mau nggak mau memang kita harus membuka wawasan baru, kita harus mencari, harus bener-bener kita nyari tahu dulu, nggak bisa Ya, langsung nyari beli. tahu. Karena kalau untuk Intel mungkin agak ribet ya nyari soket-soketnya. LGA berapanya biar cocok sama mobonya. Mobonya. Kalau AMD sih paling gampang. AM4, AM5, udah. Udah. Cuma ada juga bro yang nggak kompatibel kayak misal yang AMD Ryzen 5 2600 itu ada beberapa mobo yang udah nggak kompatibel di BIOS-nya. Ya, jadi memang harus ngulik lebih dalam lagi daripada kalian setelah rakit PC. Tapi kalau buat orang yang awam baru pertama kali rakit PC, gua saranin rakit PC-nya yang murah-murah dulu karena itu lebih gampang untuk nyari kompatibilitas partnya. Karena semakin mahal nanti semakin aneh lagi tuh nama-nama Kalau soketnya. bingung, kalau bingung juga bisa langsung kontak admin aja ya. Konsultasi gratis. Nah, konsultasi Walaupun gratis. nggak rakit PC di kita, Walaupun tapi tidak. jangan rakit PC di tempat lain bro. Nah, Konsultasinya ke kita, rakit Iya. PC-nya ke orang lain. Ya udah lanjut bro. Kalau bawa part sendiri itu terus minta rakit kena cash berapa? Kalau untuk biaya rakit PC itu kita mulai dari 250.000 aja, tergantung berapa rumit untuk rakit PC-nya. Jadi semakin mahal harga PC-nya juga bakal semakin rumit untuk perakitannya. Jadi mulai di harga 250 untuk per tanggal ini coy, di bulan Februari ini. Karena nggak tahu apa namanya, kemarin kita juga ada beberapa orang kesini bawa partnya sendiri, kita rakitin. Tapi ada juga yang bawanya cuma setengah. Kayak Setengah. misal cuma punya RAM, punya SSD, udah sisanya nggak ada. apa ya? VGA, PSU sama RAM. RAM. Ya dia Cuman ada itu bawa sendiri ke sini, sisanya beli di kita. Itu juga bisa. Nanti kita obrolin dulu untuk kira-kira penawaran budgetnya dari kita berapa, nanti bakal dikasih tahu. Tenang aja. Kalau cocok ya baru datang gitu. Dari Malaysia nggak bisa katanya. Ke Malaysia bisa kita Oh, kirim bisa, ke 10 bisa. negeri juga ya. Malaysia, Jepang, Asia masih bisa bro. Asia masih bisa. Kemarin aku tanya-tanya itu Yang ada yang- ekspedisinya masih bisa di. Ada yang nanya Jepang kemarin ya? Kemarin. Pokoknya kalau lingkupnya di Asia masih bisa. Cuma kalau ngirimnya ke Eropa dan lain-lain kita belum sempet ini sih kemarin, belum apa namanya, Belum sempet tanya ke nanya ekspedisinya. juga, Cuma kalau per di bulan Februari ini kita bisa masih bisa untuk kirim ke Asia. Asia Tenggara masih Asia. bisa. Oke, udah. Oke, jadi udah gue jawabin tadi pertanyaan-pertanyaannya. Dan buat kalian juga yang nonton video ini, kalau mau tanya seputar tentang perpisian atau per dunia gadgetan, tinggalin komen di kolom komentar. Nanti kita bakal jawab di next konten. Jadi ini adalah salah satu segmen baru di channel kita, yang dimana ini adalah namanya Kultum Perpisian. Oke, akhir video gua Yunus selaku teknisi Teh Receh dan teman gua Sebagai admin Aditya Galang. pamit undur diri untuk video kali ini. Nanti kita bertemu di video selanjutnya. Oke, thank you guys. Bye bye. Thank you.